hidayah dan juga dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepala banteng ini adalah lambang dari sila keempat. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat adalah yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan juga masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain. Misal, kita sedang mendapatkan masalah, kemudian kita bermusyawarah. Nah, di situ pasti kan ada pendapat ya antara teman yang satu dengan teman yang lain. Nah, teman tersebut tidak boleh memaksakan si A untuk ikut dengan pendapatnya si B. Masing-masing orang punya pendapatnya masing-masing dan tidak boleh memaksakan kehendak tersebut. Selanjutnya yang ketiga, mengutamakan musyawarah terhadap pengambilan keputusan bersama. Dan yang terakhir adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Sebetulnya di buku paket itu masih banyak nilai-nilai terkandung dalam sila keempat, bisa kalian sendiri ya. Ini ibu kasih ringkasan saja sedikit. Oke, selanjutnya padi dan kapas, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai terkandung dalam sila kelima, yang pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan juga kewajiban. Dan yang kedua adalah bersikap adil. Adil artinya apa? Tidak berat sebelah, semua diperlakukan secara sama, tidak boleh dibeda-bedakan. Selanjutnya yang ketiga, tidak bersikap boros terhadap apa saja, tidak hanya uang, tapi tenaga, pikiran, penggunaan barang harus digunakan secukupnya. Selanjutnya yang keempat, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Jika temanmu sedang membutuhkan pertolongan, sudah sepantasnya kalian harus membantu teman tersebut. Temanmu mungkin ada yang kecelakaan, kamu segera tolong. Ada yang membutuhkan bantuan, kamu sudah wajib untuk menolong teman tersebut. Oke, yang terakhir adalah suka bekerja keras. Nah, lihat tabel di sini, perilaku yang sesuai Pancasila. Kita cocokin bareng-bareng ya. Oke, yang pertama, gotong royong. Kira-kira sikap yang sesuai ini sesuai dengan sila berapa sih? Iya, yang pertama, gotong royong. Nah, perilaku atau sikap ini sesuai dengan sila yang ketiga, betul ya? Oke, selanjutnya, rajin beribadah. Ini gampang, ini sesuai dengan sila pertama. Yang ketiga, melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab. Di sini udah ada kata kuncinya, musyawarah, berarti sila? Iya, betul, sila keempat. Selanjutnya, tidak membeda-bedakan antara si kaya dan si miskin. Tadi sudah dibahas di awal, berarti yaitu sesuai dengan sila kedua. Terakhir, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Ketika kamu sedang berada di angkutan umum, metro mini, kereta api, busway misalnya, kamu duduk. Ada orang tua atau lansia baru masuk, sudah sepantasnya kamu memberikan tempat duduk tersebut kepada orang tua tersebut. Nah, perilaku ini sesuai dengan sila kelima. Oke, poin selanjutnya adalah penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama, pada masa era Orde Lama. Nah, Orde Lama ini identik dengan Presiden Soekarno. Oke, poin-poinnya sudah Ibu catat di sini. Yang pertama, konstituan dan menemui jalan buntu hingga bulan Juni 1959. Yang kedua, Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah dekret presiden yang disetujui oleh Kabinet tanggal 3 Juli 1959 yang kemudian dirumuskan di Istana Bogor pada 4 Juli dan diumumkan secara resmi oleh Presiden pada 5 Juli 1959 pada pukul 17.00 di depan Istana Merdeka. Makanya ini disebut Dekret Presiden 5 Juli 1959. Lantas isinya apa saja dekret presiden tersebut? Oke, baik, kita lihat. Yang pertama, pembubaran konstituante. Isi yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku. Dan yang terakhir adalah pembentukan MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Ini
Sakom. Selanjutnya, pengangkatan presiden seumur hidup. Ini adalah pada masa Orde Lama. Dan yang terakhir, pembubaran DPR oleh presiden. Oke, lanjut ya. Selanjutnya adalah Pancasila era Orde Baru. Nah, lihat gambarnya, ada Bapak Soeharto. Oke, poin-poin penting. Yang pertama, P4 merupakan hasil tafsir tunggal Orde Baru terhadap Pancasila. Poin yang kedua, hasil tafsir sepihak Orde Baru terhadap Pancasila dijadikan ideologi tunggal dan satu-satunya sumber nilai serta kebenaran. Yang ketiga, nilai-nilai hasil tafsir Orde Baru selalu ditanamkan dalam bentuk masyarakat melalui doktrinasi. Selanjutnya, jika ada warga negara yang berbeda tafsir tersebut, tidak sepemahaman dan juga tidak melaksanakan hasil tafsir sepihak Orde Baru, dianggap melanggar ideologi dan juga dasar negara. Jadi jika ada warga negara yang tidak sepihak sama Orde Baru, mereka sudah dianggapnya melanggar ideologi dan juga dasar negara. Selanjutnya, melalui berbagai legitimasi hukum, Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai alat legitimasi politik. Kemudian, menjadikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tameng pelanggaran HAM dan juga pelanggaran hukum lainnya. Dan yang terakhir, menjadikan seolah-olah Pancasila ini identik dengan rezim Orde Baru. Oke, ini adalah era yang terakhir, era reformasi. Nah, puncaknya apa dari Orde Baru ini? Ditandai dengan hancurnya perekonomian nasional. Kemudian banyak terjadinya gerakan reformasi di negara bidang politik, ekonomi, dan juga hukum. Era reformasi memunculkan fobia terhadap Pancasila, ketakutan yang mendalam terhadap Pancasila di era reformasi ini. Selanjutnya, segala hal yang berbau Pancasila seolah-olah harus dihindari karena mempresentasikan Orde Baru. Jadi rakyat itu pada takut sama Pancasila yang dijadikan sebagai dasar negara kita. Selanjutnya, segala kesalahan Orde Baru dilimpahkan kepada Pancasila. Nah, adanya fobia ini terhadap Pancasila sebagai jiwa bangsa melainkan berbagai konflik yang mengancam disintegrasi bangsa pada masa awal reformasi. Banyak terjadi konflik pada awal reformasi ini. Misal, konflik Ambon, konflik di Poso, Samba, Gang, dan juga Ninja Banyuwangi, dan masih banyak lainnya konflik-konflik pada awal era reformasi. Selanjutnya, diskursus tentang Pancasila kembali menghangat dan meluas tahun 2006. Oke, poin yang terakhir adalah arti penting mempertahankan Pancasila. Mempertahankan itu artinya apa sih? Ya, mempertahankan Pancasila berarti kita tidak boleh mengubahnya, kita tidak boleh menghapus, dan juga kita tidak boleh mengganti dasar Pancasila, dasar negara kita dengan dasar negara yang lain. Itu adalah mempertahankan. Jika ada yang ingin mengganti Pancasila, berarti mengancam keberadaan negara Indonesia. Jika dasar negara kita saja sudah diganti, maka apa? Runtuhlah bangunan negara Indonesia. Nah, yuk kita semua, mari sama-sama kita pertahankan Pancasila ini menjadi dasar negara Republik Indonesia. Oke, sampai di sini dulu anak-anak. Semoga bermanfaat dan menyenangkan buat kalian semua ya. Oke, Ibu minta kalian buat rangkuman atau catatan penting, bisa lihat dari video ini ataupun bisa lihat dari buku paket PPKN kelas 9. Baik, terima kasih. Jika ada kesalahan Ibu minta maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.